Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 240. Bab 1288 bertemu Yun lagi. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Setelah lenyapnya api, matanya juga kembali jernih. Hah! Uap keruh dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresen samar. Ada kegembiraan samar-samar yang tak bisa disembunyikan di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil menghilangkan perlawanan dalam api dingin tulang terhadapnya dalam waktu sekitar 12 hari ini. Saat ini, api pendingin tulang telah sepenuhnya menyatu denganku. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan dan menelan api pendingin tulang pasti akan sangat lama. Jika seseorang mengatur waktu perjalanannya, mereka pasti akan segera tiba di sekte bunga. Ini jelas bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Saya harus menunggu masalah Yun terselesaikan sebelum menelan dan memurnikannya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan api dingin tulang yang terbakar dengan kuat di antara kedua alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di samping. Dia bertanya, "Berapa lama lagi kita bisa mencapai sekte bunga?" "Seharusnya dalam 2 hari. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan sekte bunga." "Ya, King Lin, tingkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah mencapai sekte bunga secepat mungkin." Xiao Yan mengangguk sedikit sementara matanya beralih ke King Lin dan berkata, saat mereka semakin dekat ke sekte bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar muncul di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya orang yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui itu sekarang? King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu bergetar dan kecepatan terbang mereka di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan yang lelah karena perjalanan, akhirnya melambat saat berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja melesat keluar saat memasuki ruang di depannya. Riak aneh keluar dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Penghalang spasial yang sangat besar, betapa megahnya. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat penghalang spasial ini. Sekte bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam, tetapi teknik menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte ini tampaknya tidak signifikan. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu pecah dan membentuk garis retakan spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan 9 pithon tanah dalam yang tenang dan segera mengikutinya bersama Xiao Yan. Mata mereka terpesona saat memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang sangat pekat menerpa mereka. Bagian dalam dari wangian bunga semacam ini secara samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alami yang sangat kuat. Tempat yang misterius. Xiao Yan ada di udara. Dia melihat dunia ini tersembunyi di balik penghalang spasial. Terkesiap kaget dan ekspresi muncul di wajahnya. Pegunungan bunga tak berujung muncul di depan kelompok Xiao Yan. Pegunungan ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Dilihat dari kejauhan tampak seperti lautan bunga. Saat angin bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari-nari di angkasa. Pemandangan ini tampak seperti surga. Betapa cantiknya. Wajah King Lin memabukkan saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surgawi ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Bergumam sambil melihat pemandangan surgawi ini. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari di langit memiliki orbit misterius yang khusus. Nalan Yanran mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sambil tersenyum berkata, "Ini adalah sekte yang melindungi formasi sekte bunga.
Jika seseorang tidak bisa memasukinya, dia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasi kan? Di luar dugaan, sebenarnya ada banyak sekali jenis bunga yang sangat langka di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus wangi bunga di udara dan berkata, tidak seluruhnya bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum tipis. Kata-katanya baru saja dibunyikan ketika terdengar suara gong yang samar-samar dari dalam lautan bunga. Suara gong ini, pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku. Jangan salah jalan. Jika tidak, Anda akan tersesat di lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah saat mendengar suara gong ini. Dia segera melanjutkan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur penerbangannya cukup aneh. Ini bukan garis lurus. Sebaliknya, dibutuhkan beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang berada di belakang, tertawa getir saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan segera menyusul. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di atas pegunungan. Bunga-bunga segar menghiasinya. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Samar-samar orang bisa melihat sosok-sosok yang memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung berbentuk bujur sangkar besar yang membentang. Alun-alun ini dibangun menggunakan batu hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa masih ada. Saat ini, cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka memandang ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Ada bunga yang dijahit dengan benang emas di bajunya. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Ia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis menunjukkan kekejaman. Seorang pria berdiri dengan malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan gambar wanita cantik di atasnya. Pria ini bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Ada sedikit kejahatan yang memancar darinya. Darah segar seperti titik merah terang di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini semakin besar berkali-kali lipat. Yun, waktunya sudah habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan dibunyikan, mata panjang wanita berpakaian elegan itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara hembusan angin terdengar dari udara saat teriakan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih melayang dengan lembut. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih itu mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir tertuju padanya. Meski bukan kali pertama melihatnya, namun ekspresi terkejut tetap terlihat di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam pekat seperti rambut panjang tercurah seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan luar biasa cantik itu tampak seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan dipenuhi pesona dunia lain. Saat kedua matanya berputar, sepertinya ada kejernihan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Bantalan yang tak tertandingi. Siapa lagi yang bisa bersikap seperti itu selain Yun, yang telah terpisah dari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Beberapa tahun telah menyebabkan dia menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, menyebabkan dia menjadi semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Keanggunan seperti awan yang nyaman itu menyebabkan sejumlah tetua dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala. Tidak heran jika kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada titik ini saja, jelas ada kesenjangan besar antara kedua wanita ini. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian elegan itu memiliki ekspresi panas membara di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih itu.
Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan bagi seseorang yang mencintai keindahan seperti nyawanya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba tertuju pada Yun Yun juga menyebabkan wanita berpakaian elegan itu mengencangkan lengannya. Kecemburuan yang mendalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa. Saya pikir kamu tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa kamu harus memaksaku dengan cara yang begitu pahit? Yun Yun sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memandang wanita agresif yang berpakaian elegan dan berkata, jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan Douki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu. Tak disangka kau benar-benar berani mencoba dan meletakkan jarimu di posisi utama sekte bungaku. Wanita berpakaian elegan itu berteriak dengan dingin. Jika aku mengetahui bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata. Adapun segel Douki itu telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mengambilnya. Menurutmu apakah master sekte ini takut padamu? Wanita berpakaian elegan itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa pria jahat itu sedang menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak dalam hatinya saat dia berteriak. Yao Liang, Liang seperti kekasih, serang aku. Yun Yun, kamu memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga tahu aturan sekte bunga. Sepasang suami istri bisa berjuang bersama. Wanita berpakaian elegan itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. Jangan bilang aku menindasmu. Jika Anda punya teman, Anda juga bisa mengundang mereka. Alis dari sejumlah tetua sekte bunga sedikit berkerut ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyuman tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata. Kepala sekte bisa menyerang. Saya tidak. Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara hembusan angin tiba-tiba datang dari langit. Segera, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang tercengang. Di saat yang sama, suara menggoda yang sangat menjijikkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun langsung memerah. Yun kecil. Aku tidak terlambat, kan? Bab 1289 Yao Hua Liang Jun. Banyak mata di alun-alun yang tertegun ketika mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin tentang alasan terjadinya hal ini. Kamu, Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Wajah Yun Yun memerah karena malu. Dia juga agak terkejut ketika dia melihat pemuda dengan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras-keras. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah, kan? Xiao Yan mengamati keindahan tiada tara di depannya. Ada tambahan kelembutan bawah sadar dalam suaranya. Apakah ini Yan Ran? Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas ditransmisikan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah yang sangat merah dan berbicara dengan agak hati-hati. Ini adalah sekte bunga. Bagaimana kamu bisa dengan ceroboh menerobos masuk? Kamu telah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Itu sudah cukup, bukan? Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata. Siapa yang bersembunyi darimu? Siapa yang datang? Beritahu saya nama Anda. Anda benar-benar berani menerobos ke dalam sekte bunga saya. Wanita berpakaian elegan itu memfokuskan matanya pada Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari sini, sepertinya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun. Kamu bisa memperlakukanku sebagai teman Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun itu dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memandang yang terakhir dengan rasa malu dan marah.
Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap dua orang di seberang sana. Seseorang yang hanya memiliki kekuatan Do Uzun bintang 2 juga berani bertindak arogan di sini. Diri yang mulia ini mengira bahwa Anda lelah hidup. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian elegan itu dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Namun, rasa dingin muncul di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya agak tidak senang. Yun Yun, kamu sendiri pernah berkata bahwa kamu tidak punya teman. Namun, kamu pada akhirnya tidak bisa menahan diri dan memanggil seseorang ya. Wanita berpakaian elegan itu tertawa dingin. Baiklah. Anda dapat menelepon jika Anda mau. Jika tidak, Anda mungkin mengatakan bahwa kepala desa ini menindas Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini bertarung bersama. Jika kamu dikalahkan, kamu akan menyerahkan Houki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam pertarungan internal dalam sekte bunga. Dia maju selangkah dan baru saja hendak berbicara ketika Xiao Yan di sampingnya menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun kaget saat mendengar nada tenang Xiao Yan. Mata indahnya mengamati pemuda di sampingnya dan melihat garis-garis tegas di sisi wajahnya. Rasa linglung muncul di hatinya. Karena tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut seperti dulu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah, yang dipenuhi oleh para ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya menghalangi semua badai. Ya. Beberapa kata tertinggal di mulutnya sejenak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi suara yang rendah dan patuh. Tentu tidak ada masalah jika ingin berkompetisi. Namun, pertaruhan pada pertandingan ini terkesan terlalu konyol. Jika menang, Anda akan mendapatkan warisan Douki dari Yun Yun. Namun, jika kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apakah menurut Anda ada hal-hal baik di dunia ini? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Wanita berpakaian elegan itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa. Jika kepala suku ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, pertandingan ini tidak diperlukan, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia berkata. Kamu berani? Apa kamu memperlakukan sekte bungaku sebagai tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Ekspresi wanita berpakaian elegan itu berubah ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan marah. Bahkan jika kamu bisa meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh sekte bunga seumur hidupmu. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tak menyerah saat dihadapkan pada teriakan marah dari wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin. Pavilion bintang jatuh? Wanita berpakaian anggun itu kaget saat mendengar hal itu. Ekspresinya segera berubah sedikit saat dia berbicara dengan nada terganggu. Kamu adalah seseorang dari pavilion bintang jatuh? Sekte bunga juga telah mendengar tentang masalah pavilion bintang jatuh yang memproduksi Bansheng Elite. Dengan hadirnya para ahli di kelas itu, pavilion bintang jatuh tidak perlu takut pada sekte bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa elit Bansheng dari pavilion bintang jatuh juga merupakan alkemis top di benua Douki. Saya Xiao Yan. Guruku adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya yang sudah lanjut usia untuk menyapa para tetua sekte bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar sekte bunga. Teriakannya yang keras menyebar karena berisi beberapa douki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, samar-samar Xiao Yan bisa merasakan ada aura tersembunyi di pegunungan. Semua aura ini sangat kuat. Sepertinya itu milik beberapa ahli dari generasi tua di sekte bunga yang belum menampakkan diri. Xiao Yan mungkin tidak takut pada ahli lain dari sekte bunga. Namun, dia harus berhati-hati terhadap iblis tua ini. Xiao Yan. Wanita berpakaian elegan dan ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah ketika mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu.
Para murid sekte bunga dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran tertuju pada Xiao Yan. Sekte bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Xiao Yan. Ini sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu sangat perhatian. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi pavilion bintang jatuh. Begitu teriakan keras Xiao Yan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan-lahan keluar dari dalam pegunungan. Akhirnya, suaranya bergema di seluruh alun-alun. Xiao Yan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Setelah itu, matanya beralih ke perubahan wanita berpakaian anggun dan terkekeh. Hua Jin, karena Tuan Xiao Yan mempunyai permintaan, mari kita dengarkan dia. Seorang wanita tua di sebelah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi tetua dari sekte bunga. Apalagi statusnya terlihat cukup baik. Mendengar hal tersebut, wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda ingin mengucapkan beberapa kata, ucapkan saja dengan cepat. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, warisan Do Uki di tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi pemimpin sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Kata Xiao Yan. Jadi kamu mengincar posisiku sebagai kepala sekte bunga? Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, aku tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan menambah masalah lagi. Yun Yun di sampingnya juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu telah merampas papan giok yang melambangkan kepala sekte. Saat ini, dia baru saja mengambil kembali barang yang diberikan Nenek Hua padanya. Xiao Yan tertawa dingin. Kamu, anak nakal yang berlidah tajam. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan bertingkah seperti itu. Namun, dia tidak merespon. Dia hanyalah seorang kepala sekte. Sejujurnya, tidak banyak tetua di sekte yang mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dididik oleh Nenek Hua selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan besar bukan gilirannya untuk mengambil posisi kepala sekte ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan besar posisi tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita tua sialan. Saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang kalau tidak lebih dari 3 tahun wanita jalang ini tinggal bersamamu. Kemarahan membara di hati Hua Jin beserta akal sehatnya ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar bagi Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba beralih ke Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir ini lebih kuat dari keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya mengepak perlahan. Dia juga mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor tetaplah rumor. Biasanya hal tersebut dilebih-lebihkan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Douzun bintang 6-nya, hampir tidak ada seorang pun, bahkan di dalam sekte bunga ini, yang dapat mengalahkannya. Terlepas dari seberapa kuatnya Xiao Yan, dia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 2. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan bintang 4 ini. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika memikirkan hal ini. Matanya berhenti pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata. Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yakinlah bahwa diri mulia ini akan memastikan kamu tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiao Yan akhirnya tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun. Kamu harus mundur sedikit. Saya akan mengurusnya. Kamu? Kamu sendirian? Yun Yun terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain memiliki Douzun bintang 6 dan Douzun bintang 4. Xiao Yan hanyalah seorang bintang Douzun. Bukankah dia mencari kematian dengan melawan mereka berdua sendirian? Kamu baru saja memperoleh kekuatan Douzun dan kamu belum menyempurnakan Douqi yang diwarisi. Kalian pasti bukan tandingan mereka jika kalian bertarung. Santai saja, ini akan segera berakhir.
Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Douqi yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, Douqi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Kekuatannya saja tidak cukup untuk menandingi Hua Jin itu. Yun Yun memandang Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulut lagi. Dia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju saat dia melihat Yun Yun mundur. Api putih pekat perlahan melekat di matanya. Suhu yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh tempat menjadi panas. Karena kalian semua sudah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang tetua dari sekte bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika dia melihat suasana pedang yang tegang. Setelah suara tetua sekte bunga terdengar, senyuman sedingin es muncul di wajah Yao Hua Liangjun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Douqi yang besar dan perkasa menyebar ke segala arah. Diri yang terhormat ini akan melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki muridnya Yao Chen. Bab 1290 Transformasi Dunia Qi. Bahu Xiao Yan bergetar saat dia melihat Yao Hua Liangjun bergegas mendekat dengan eksplosif. Sayap tulang berwarna hijau merah muncul. Kedua sayapnya mengepak dan tubuhnya melesat menuju langit. Kecepatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun gagal total. Kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah setelah dia meleset. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang tergantung di langit, dengan sikap sedingin es. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Sebuah formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh boneka setan langit dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Boneka iblis ya. Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel Yun Yun. Serahkan anak ini padaku. Rasa jijik melintas di mata Yao Hua Liangjun saat melihat boneka ini. Dia berbalik ke arah Hua Jin dan berteriak. Dipahami. Hua Jin mengangguk. Dia segera mengalihkan pandangan tersenyum dinginnya ke arah Yun Yun. Kekuatannya berada di sekitar Do Uzun bintang 4 sedangkan Yun Yun hanya Do Uzun bintang 1. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Menyelesaikan yang terakhir hanyalah sesuatu yang pada akhirnya memerlukan beberapa pertukaran. Jalang, ketua ini akan melihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu? Kebencian yang cemburu muncul di mata Hua Jin. Dia memutar pinggang halusnya dan bergegas menuju Yun Yun. Douqi megah melonjak ke segala arah. Ci! Cahaya keemasan menembus langit. Sebelum Hua Jin muncul di depan Yun Yun, sosok kuat telah turun dari langit. Tinju berisi angin yang menakutkan menghantam kepala pembuatnya tanpa ampun. Terang! Pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin sedikit berubah. Gelombang Douqi meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan tangan emasnya. Segera, suara benturan logam yang jelas muncul. Wayang. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Hua Jin terguncang hingga dia mundur 2 langkah terus-menerus. Dia menyapukan matanya ke sekeliling dan memfokuskannya pada sosok emas di depannya. Hua Jin, kamu harus fokus menangani boneka itu. Aku akan menangkap anak ini dulu. Boneka itu akan otomatis berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit mengarahkan mata dinginnya yang pekat ke arah Xiao Yan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau tua. Kipasnya melambai dan terdengar angin kencang menyebar ke seluruh langit. Bilah angin yang luar biasa merobek langit dan bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melihat bilah angin itu melaju kencang. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkan dia mundur ribuan kaki jauhnya, dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya. Dengan gerakan 3.000 petir yang diaktifkan hingga batasnya bersamaan dengan penguatan sayap tulang, kecepatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pertempuran ini harus segera diakhiri. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam sambil menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel yang tidak biasa.
Saat segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga keluar dari tubuhnya menuju langit. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama. Amandemen kedua. Perubahan ketiga. 3 teriakan nyaring terdengar. Aura Xiao Yan segera melonjak di depan banyak tatapan tertegun. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai level bintang Douzun. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit hingga batasnya, Xiao Yan tidak langsung berhenti. Tangannya terkepal. 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan sekumpulan api putih yang pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini meningkat seketika. Keringat dingin sempat muncul di wajah sejumlah orang. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah saat dia melihat 4 jenis api surgawi tergantung di depan Xiao Yan. Akhirnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa keempat jenis api ini jelas merupakan api surga yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Xiao Yan sebenarnya bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Bukankah hanya ada satu hal seperti itu yang bisa ada di dalam tubuh seseorang? Aku tidak bisa membiarkan bocah kecil ini terus-menerus melepaskan diri. Yao Hua Liangjun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap meskipun dia tidak yakin. Cahaya muncul dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangan memegang kipas angin dan mengayunkannya dengan keras ke udara. Angin pemisah hebat. Jeritan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam gelap segera terbentuk di ruang di depan kipas besar itu. Garis retakan ini seperti ular berbisa spasial yang tidak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat sebelum akhirnya menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Xiao Yan tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus. Banyak bayangan di langit. Tubuh aslinya tersembunyi dalam bayang-bayang, menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun tidak dapat menemukan sasarannya. Selama Xiao Yan menghindar, 4 jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Itu bisa berupa api teratai pemusnahan atau telapak tangan penciptaan surga agung. Dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, yang bisa dengan mudah mengendalikan api pendingin tulang, tidak diragukan lagi bahwa yang pertama adalah pilihan yang lebih mudah. Ini karena dia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyeduhnya sebelum melepaskannya seperti sebelumnya. Gugusan api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan ganas juga perlahan menyebar, menyebabkan energi seluruh dunia menjadi ganas. Yao Hua Liangjun yang sempat merasakan pemandangan ini akhirnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dari kemunculannya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yao Hua Liangjun sama sekali tidak mampu menandingi kecepatan Xiao Yan. Segera, wajahnya berubah menjadi hijau saat dia meraung dengan marah. Namun, Xiao Yan sama sekali mengabaikan auman amarahnya. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Di sisi lain, dia menggumpalkan teratai api dan menjaga keseimbangannya. Cukup banyak tetua dari sekte bunga yang saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Meskipun kekuatan Yao Hua Liangjun melampaui Xiao Yan, dia masih tertipu oleh Xiao Yan sampai wajahnya menjadi pucat. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Xiao Yan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan besar Yao Hua Liangjun akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan bahkan dengan kekuatannya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen, dengan mengandalkan kekuatan Douzun bintang 2 miliknya, dia sebenarnya mampu membuat Douzun bintang 6 elit menjadi tidak berdaya. Yun Yun di alun-alun juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat bayangan yang berulang kali muncul di langit serta raungan marah Yao Hua Liangjun.
Sulit membayangkan bahwa yang terakhir sebenarnya tidak mampu menghadapi Xiao Yan, mengingat kekuatannya. Orang ini telah meningkat dengan sangat cepat. Yun Yun bergumam pelan. Ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja naik ke kelas Dousi. Namun, Dousi kecil saat itu sudah memiliki kemampuan untuk menipu Douzun bintang 6 yang elit. Bajingan. Yao Chen benar-benar kehilangan muka karena memiliki murid sepertimu. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yao Hua Liangjun, yang tidak mendapatkan apa-apa, memiliki wajah yang sangat muram hingga menakutkan. Raungan terus bergema di langit. Cara dia kehilangan dirinya menyebabkan sejumlah murid sekte bunga diam-diam menjulurkan lidah. Tak disangka, Yao Hua Liangjun yang anggun dan halus ini akan menjadi menakutkan saat dia sedang marah. Xiao Yan, yang tidak pernah berhenti di langit, tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yao Hua Liangjun yang mengaum. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu sudah cukup mengejar? Jika iya, giliranku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kumpulan api di telapak tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Segera, teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam gugusan api. Saat teratai api muncul, energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara mendengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api, menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan hancur di tengah suara retakan. Energi yang mengerikan. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi tetua sekte bunga berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Douki tergagap. Segera, mereka bergandengan tangan dan mendirikan penghalang Douki yang sangat kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang mengerikan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yao Hua Liangjun. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Meskipun dia juga menyadari bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh yang hebat ini akan benar-benar mencapai tingkat seperti itu, energi pemusnahan seperti itu bahkan menyebabkan dia menjadi takut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 2. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya berada di level bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melancarkan serangan setingkat ini? Bocah, kamu seharusnya tidak begitu bahagia secepat ini. Diri yang mulia ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Yao Hua Liangjun mengatupkan giginya erat-erat. Ekspresinya suram. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menghentikan sosoknya yang mengejar. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Douki megah melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera, ia berkumpul menjadi raksasa berukuran 1000 kaki. Raksasa ini sepenuhnya terbentuk menggunakan Douki. Douki yang besar dan perkasa mengalir tanpa henti seperti lautan. Teknik langit yang mendalam, transformasi ki dunia. Wajah Yao Hua Liangjun menjadi pucat saat raksasa itu terbentuk. Jelas sekali, tindakan ini telah menghabiskan Douki dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya sangat kejam ketika dia menatap Xiao Yan. Jeritan padat dan sedikit serak keluar dari tenggorokannya. Yang mulia ini hanya akan melihat apakah teratai api yang Anda buat setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari atau transformasi ki dunia, dari diri yang mulia ini lebih unggul. Bab 1291 Posisi Kepala Sekte. Raksasa 1000 kaki berdiri di langit. Lautan seperti Douki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Tampak seperti awan tebal, angin petir bergulung-guling saat ditelan dan dilepaskan. Hah! Wajah Yao Hua Liangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan pekat. Tatapannya tertuju pada Xiao Yan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba terlepas dan menjerit pelan. Pergi dan mati. Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Hua Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah tersebut, angin kencang langsung bertiup ke seluruh langit. Awan bergejolak. Bahkan langitnya sendiri pun berfluktuasi. Bang! Raksasa itu melangkah maju. Tangannya yang besar tampak menggenggam kuat energi alam. Segera, cahaya yang sangat kuat muncul di tinjunya.
Tangan besarnya terayun dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam Xiao Yan di langit yang jauh. Pukulan raksasa ini seolah membawa energi alam. Badai dahsyat terbentuk di tangannya. Bahkan persegi di tanah telah membentuk beberapa garis retakan setebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak dilakukan oleh ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan tanpa akhir, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertarungan di level ini adalah sesuatu yang jarang mereka saksikan. Serangan mengerikan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Liangjun ini juga telah menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa tetua sekte bunga diam-diam merasa terpesona di dalam hati mereka sambil terus menambahkan douki ke pertahanan setelah melihat ini. Tak disangka Xiao yang ternyata mampu memaksa Yao Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Douzun bintang 2. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiao Yan, tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang menghadapi serangan kekuatan penuh dari Yao Liangjun ini. Hah! Sosok Xiao Yan melayang di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin kencang yang disalurkan dari jarak jauh menekan jubahnya dengan kuat hingga menempel di tubuhnya. Suara desiran angin bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya ingin menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari Douzun bintang 6 ya. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan teratai api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai kecil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur yang sesungguhnya. Pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya meluncur keluar dan segera membentuk ekor api yang indah di udara saat ia menyerang raksasa yang tampaknya tak tertandingi itu. Yao Liangjun tidak berani mengayunkan teratai api saat melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang mengerikan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan besar itu terkepal dan benar-benar menahan badai dengan kuat. Setelah itu, ia mengambil langkah maju yang besar di depan mata semua orang yang terkejut, menimbulkan badai dan dengan keras menghantam butiran beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan terjadi keheningan sesaat. Seolah-olah seluruh dunia terdiam saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit secara tiba-tiba. Ledakan dahsyat seperti guntur mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api melanda langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa setinggi 100 kaki itu juga terkoyak hingga douki melonjak seperti pilar air. Namun, douki inilah yang baru saja bersentuhan dengan badai api. Ketika ia diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan menjadi ketiadaan. Bang! Badai api itu bertabrakan dengan keras ke tubuh raksasa itu. Douki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Bang! Xiao Yan menghirup udara panas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak mundur dan jeritan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Bang! Badai api yang mengerikan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa itu terus mundur. Bahkan tubuhnya sedikit menjadi ilusi. Bang bang bang! Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur terus menyebar. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan seluruh kelembapan di tempat ini menguap. Di bawah serangan gelombang api yang terus-menerus, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur dan seteguk darah segar keluar dari mulut Yao Liangjun. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur datang dengan kecepatan kilat setelah memaksa raksasa itu mundur. Jika dia diserang olehnya, kemungkinan besar Yao Liangjun akan langsung dimusnahkan.
Yao Hua Liangjun menekan keterkejutan di hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan doukinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang tiba-tiba mundur secara eksplosif. Kecepatan Yao Hua Liangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menembus penghalang douki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti dari belakang di depan tatapan kaget banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan keras ke dalam penghalang. Bang! Penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat. Riak menyebar dengan cepat. Untung saja tidak serta-merta roboh. Para tetua dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api yang merusak menyebar. Pukulan itu sangat menghantam penghalang douki seperti palu besar. Kraak! Kali ini, penghalang douki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang douki, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah para murid sekte bunga di sekitar alun-alun langsung menjadi pucat. Namun, saat gelombang api hendak menyebar ke seluruh alun-alun besar, desahan lama perlahan bergema di langit. Segera, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan-lahan dihancurkan. Tetua pertama. Melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa tetua dari sekte bunga menunjukkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah kamu berencana menghancurkan sekte bungaku? Wanita tua berambut putih, yang tiba-tiba muncul di langit, memandang Xiaoyan di kejauhan dan berbicara dengan agak tak berdaya. Wajah pucat Xiaoyan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Saya harap tetua itu tidak menyalahkan saya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi ketakutan. Mata, yang biasanya dia lihat pada Xiaoyan, tampak seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melancarkan serangan mengerikan yang bahkan Yao Hua Liangjun tidak dapat menerimanya. Sosok menyedihkan Yao Hua Liangjun sekali lagi bergegas mundur dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih terlihat bekas darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bertanding. Dengan kata lain, dia, Yao Hua Liangjun, dikalahkan di tangan Do Uzun bintang 2 di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Hua Liangjun sedikit bergerak. Wajahnya sangat suram hingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari segala tempat bagaikan jarum yang menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Xiaoyan melirik Yao Hua Liangjun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan-lahan mendarat dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Hua Jin dari kejauhan dan mengusap tangannya di depannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di hadapannya. Saya akui kekalahan. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi pucat Hua Jin berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Hua Liangjun, seseorang dengan kekuatan Do Uzun bintang 6, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus menggunakan teratai api pemusnahan 2 kali. Ternyata wanita ini takut dengan nasib Yao Hua Liangjun. Banyak tetua dari sekte bunga menggelengkan kepala sedikit saat melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini benar-benar sebuah lelucon. Do Uzun bintang 4 dan Do Uzun bintang 6 dikalahkan di tangan Do Uzun bintang 2. Jika hal ini sampai tersebar, pasti akan menjadi bahan lelucon. Saya tidak mengecewakan? Xiaoyan menoleh. Dia menatap Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajah cantiknya.
Setelah itu, dia terbatuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka bertindak berani? Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya mengandung teguran dan kegembiraan yang berbeda. Tetua pertama dari sekte bunga di langit juga menghela nafas dengan lembut. Matanya beralih ke Hua Jin dan berbicara dengan lemah. Karena kamu telah kalah, berikan token giok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung mengepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengertakkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Tetua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia sambil tersenyum berkata, saya percaya pada mata kepala suku sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, kamu akan menjadi kepala sekte bunga berikutnya. Bab 1292 Pemurnian. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token kepala giok ketika dia melihatnya tergantung di depannya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Terlebih lagi, karena bayang-bayang hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Desak Xiao Yan saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulut. Namun, saat dia melakukannya, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, terima? Dan mengizinkan Anda mencoba dan bertindak luar biasa lagi? Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, sudah bertahun-tahun berlalu, namun kamu masih mengingat hal-hal ini. Tidak ada benar atau salah dalam apa yang terjadi saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan sekte awan berkabut juga menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya masih harus bertanggung jawab atas beberapa hal. Saya tidak tahu tentang semua alasan bagus ini. Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihatnya dari sudut pandangnya. Namun, sekte awan berkabut adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, saat itu mereka dibubarkan hanya karena orang ini berkata demikian. Jika Anda ingin mencari tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Terlebih lagi, Anda telah menerima warisan nenek Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan sekte bunga pada akhirnya terjerumus ke dalam pertarungan internal. Menurutku nenek Hua tidak ingin melihat hal seperti itu, bukan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat. Tetua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Haha, yakinlah bahwa wanita tua ini benar-benar mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua doukinya kepada Anda, kemungkinan besar Anda adalah kandidat yang tepat di hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan bergejolak ketika mendengar perkataan wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Tetua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat sekte langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda untuk bergandengan tangan dengan sekte bunga kita. Sekarang setelah kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, kekasih, saya pikir kerjasama ini tidak hanya akan berakhir tetapi sekte langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mengingat cara mereka melakukan sesuatu. Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika ketua diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan sekte langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan langit yang mendalam memandang sekte bunga dengan sikap bermusuhan. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun sekte bunga dan sekte langit yang mendalam memiliki peringkat yang sama sebagai dua sekte, kekuatan sekte pertama tidak sekuat sekte kedua. Terlebih lagi, sekte langit yang mendalam terlalu kuat. Ini telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini. Sekte ini memiliki banyak ahli.
Faksi biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka sedikit pun. Yao Liangjun ini adalah anggota dari sekte langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana menikahkan Yao Liangjun dan Hua Jin untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte bunga dan sekte langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang dapat menyaingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi tersebut tidak mau mempublikasikannya. Namun demikian, fondasi sekte ini tidak akan lebih lemah dari kedua sekte tersebut. Jika seseorang menemani harimau, pada akhirnya dia akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan mata dingin Yao Liangjun saat dia berbicara dengan lemah. Tetua pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas dari saya ketika menyangkut cara sekte langit yang mendalam dalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan besar akan sangat sulit mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana seorang tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan sama sekali mengabaikan wanita ini. Matanya menatap ke arah wanita tua berambut putih itu dan berkata, jika tetua pertama tidak keberatan, pavilion bintang jatuhku mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari sekte bunga di masa depan. Saya yakin tetua pertama tidak akan ragu mengingat guru saya dapat dipercaya, bukan? Hehehehe, reputasi Yao Zunse sangat bagus. Siapa di dataran tengah yang tidak tahu tentang keyakinannya? Tentu saja tidak ada yang meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tajam saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, Yun Yun adalah kepala sekte bunga. Tidak akan ada lagi perdebatan. Tetua pertama ini telah mengambil keputusan saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu terjadi di masa lalu, pavilion bintang jatuh tidak memiliki beban untuk membuatnya mengabaikan segalanya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Bansheng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, bahkan sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Lainnya adalah faksi baru dan sedang berkembang yang memiliki potensi besar dan dapat dipercaya. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih itu mengeraskan hatinya dengan niat membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin pun menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apapun. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena tetua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang terhormat ini hanya bisa berharap bahwa Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Liangjun juga sangat jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah menghancurkan banyak hal. Jelas tidak mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Liangjun sedikit bergerak. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya dia tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia melepaskan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan keji saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas sekali, setelah kehilangan begitu banyak muka hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Dou Zun bintang 6 memang kuat tetapi saat ini dia juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengertakkan gigi, dia tidak mengikuti. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih itu perlahan menyapu tempat itu saat dia melihat kedua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata,
Mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi kepala baru dari sekte bunga kita. Semua murid sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai aturan sekte. Dipahami? Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid sekte bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat terdengar di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melihat murid-murid yang penuh sesak itu sedang berlutut. Dia memandang Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, kepala sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dari kejauhan. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan tetua pertama dari sekte bunga yang memimpinnya, semuanya dilakukan dengan cara standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun membantunya menemukan ruangan yang tenang. Perlawanan tersembunyi di dalam api dingin tulang telah sepenuhnya hilang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan menyempurnakannya. Selain itu, sekte bunga ini juga menghadirkan cukup banyak ahli. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memurnikan api pendingin tulang. Dengan meningkatnya kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meski tidak perlu lagi merasa takut saat menghadapi ahli seperti Yao Hua Liangjun, musuhnya bukanlah Yao Hua Liangjun melainkan aula jiwa. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari aula jiwa. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kemungkinan akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu salah satu dari keduanya. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke elit Ban Sheng, mustahil bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Aroma samar keluar dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap tertinggal di dalam. Ketika seseorang menarik napas lembut, semua pikiran yang mengganggu akan hilang dari pikirannya saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan sepi ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di ranjang batu. Namun, dia tidak segera mencoba menelan dan memurnikan api pendingin tulang. Penggunaan teratai api pemusnahan saat melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak douki miliknya. Memurnikan api pendingin tulang bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus mempersiapkan diri dengan baik. Latihan ini berlanjut sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan. Matanya sekali lagi kembali tenang. Sekilas, mereka tampak seperti jurang tanpa fluktuasi sedikit pun. Hah! Seteguk udara keruh perlahan keluar dari tenggorokannya. Cahaya redup juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya bersinar dan jejak api putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih pekat. Persempit, mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Matanya perlahan tertutup. Setelah memejamkan mata, suhu ruangan pun perlahan naik. Hati Xiao Yan menaruh banyak antisipasi terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun api surgawi dari api dingin tulang tidak lagi dianggap sebagai kemewahan setelah dia menelan 3.000 api terbakar, itu juga bukan sesuatu yang bisa dia anggap remeh. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah berada pada level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api pendingin tulang, ia bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1293 Fenomena Alam yang Tidak Biasa. Aroma kayu cendana memenuhi ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang luar biasa. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiao Yan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang mengerikan terus menyebar dari tubuhnya. Samar-samar ada biji api putih pekat yang keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya.
Nyala api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenang dan tanpa riak apapun. Dia tidak merasakan perubahan apapun di sekelilingnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan aneh api surgawi di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiao Yan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaan dari api pendingin tulangnya saat ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran yang intens dari api 3000 hati teratai, api dingin tulang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meski rambu ini sangat lambat, semuanya berjalan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang terkesan sulit dikendalikan. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di tengah jalan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa ia berhasil menyempurnakan api pendingin tulang dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika kabar tentang hal misterius ini tersebar, kemungkinan besar akan menarik kecemburuan sejumlah ahli. Sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan 1 api surgawi saja. Yang disebut 4 tipe ini, memang sedikit aneh. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang berisi kekuatan penghancur di dalam tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiao Yan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin dilakukan di mata orang lain, telah menjadi landasan yang memungkinkannya menjadi ahli terbaik. Sementara pelatihan Xiao Yan secara bertahap berkembang ke jalur yang benar, suhu ruangan sunyi juga mulai meningkat. Ujung-ujungnya, aroma cendana yang tertinggal perlahan keluar, kepulan, dan seketika berubah menjadi debu. Di bawah suhu seperti itu, bahkan elit biasa Douzong tidak akan bisa bertahan lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan ganas yang meresap di udara, itu sudah cukup menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya menjadi ganas dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang Douqi yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang sangat besar. Bahkan menimbulkan suara benturan samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan api dingin tulang dan api hati 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi Douqi murni yang mengalir ke dalam pembuluh darah Xiao Yan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya naik perlahan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap di bawah kehalusan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di ruangan yang sunyi telah dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. Terlebih lagi, karena tempat ini tertutup rapat, akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang Qi yang bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan menetes dan mengalir di dalam ruangan sunyi itu. Terkadang akan muncul gelembung udara dengan suara yang sedikit teredam. Hampir separuh lapisan batuan juga meleleh akibat suhu tinggi ini. Namun Xiao Yan, yang duduk di tengah, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang. Udara panas yang menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu jika dihirup, menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Meja batu itu meleleh dan cairan menetes perlahan. Suara kecil muncul di ruangan yang sunyi dengan ritme. Sosok manusia di atas ranjang batu itu seakan-akan telah menjadi sebuah patung. Ia tidak bereaksi sedikit pun. Jika bukan karena aura luas dan kuat yang terus meningkat, kemungkinan besar akan ada orang yang memperlakukan gelombang panas seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur ketika seseorang dilatih. Oleh karena itu, 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang Qi yang bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Aroma bunga menyelimuti halaman yang sunyi. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni menghiasi tempat itu hingga penuh kehidupan. Ada paviliun batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, saat ini, mata ketiga orang ini sedang menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Sudah hampir sebulan, kenapa Xiao Yan belum keluar?
Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Bukan hal yang aneh bagi seorang elit Douzun untuk mundur selama beberapa bulan atau setengah tahun." Meskipun dia berbicara seperti ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan ganas. Perasaannya seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi sedang memunculkan gunung berapi yang akan meletus. Perkenalan seperti ini benar-benar membuat seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini tentu saja juga menarik perhatian beberapa tetua di sekte bunga. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yun Yun menyadari bahwa hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api mengerikan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak membiarkan orang lain bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh selama periode waktu ini, dia telah banyak berbicara. Namun, hal ini tidak bisa bertahan selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan besar bahkan tetua pertama akan mengambil beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua orang lainnya, King Lin hanya bersandar malas di pilar. Pinggangnya yang tampak lembut tanpa tulang dan tubuhnya bersandar pada lengkungan memikat yang sedikit memancarkan semacam pesona malas. Ia dilahirkan dengan mata yang tidak biasa. Tentu saja, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun menatap ke langit sebelum bangkit dan berkata tanpa daya. Apa itu? Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja hendak berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia sedikit tersandung. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kejutan. Itu ditransmisikan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum mata indahnya tiba-tiba beralih ke ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan nenek Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Ketika getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Aktivitasnya sepertinya agak besar, ayo tinggalkan tempat ini dulu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekankan kakinya ke tanah. Tubuhnya terlempar ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikutinya. Mereka berdiri di langit. Baru pada saat itulah mereka melihat tiang api yang sangat panas perlahan melengkung dan muncul dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja terbang ke langit ketika atap ruangan sunyi di bawah tiba-tiba meledak. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu sekitar meningkat dengan cepat. Saat ruangan sunyi itu terbuka, aura luas dan kuat yang telah hening selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, suara gemuruh yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan langsung menuju ke awan. Raungan itu berisi douki yang sangat besar dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga tampak seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus keluar dari seluruh sekte bunga saat raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat melihat ke arah asal suara gemuruh. Keterkejutan di mata beberapa orang yang jeli berubah menjadi keterkejutan saat merasakan aura tersebut. Ini Xiao Yan. Auranya, kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu sebulan. Cukup banyak tetua dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini.
Tingkat peningkatan kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, mungkin diperlukan upaya 10 tahun untuk mencapai hal ini. Namun, Xiao Yan sebenarnya mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Wanita tua berambut putih, yang merupakan tetua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam sambil berdiri di langit. Guntur yang menderu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup melintasi langit tanpa henti. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Bab 1294 Metode Qi kelas Kuasi Tian. Jika menyangkut fenomena alam yang tidak biasa, secara umum fenomena tersebut dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Ini akan menarik pil petir. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih sampai tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti ini. Namun hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai tingkat seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Douqi. Kemungkinan ketiga adalah lahirnya metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah penciptaan. Hanya ketika metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian diciptakan, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak tertutup oleh aroma pil. Jelas sekali, ini bukanlah kelahiran pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa segera dihilangkan. Meski Xiao Yan kuat, itu masih jauh dari cukup untuk menimbulkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini adalah kasusnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa saat telah berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal-muasal fenomena alam yang tidak biasa tersebut melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian Anda sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut ketika dia melihat ruangan sunyi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Buat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian Anda sendiri. Berapa banyak orang di benua ini saat ini yang mampu mencapai hal ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiao Yan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Sheng kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan yang ada di hatinya, situasi yang muncul di hadapannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Memang benar bahwa generasi muda lebih unggul daripada generasi tua. Dibandingkan dengan pemuda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Pantas saja dia diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya sedikit berkedip. Setelah kejadian ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiao Yan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiao Yan di masa lalu, itu karena wajah Yao Lao. Kemampuan Xiao Yan mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan Dou Zun bintang 2 membuatnya terkejut, tapi itu saja. Yao Hua Liangjun mungkin terlihat kuat di mata orang lain tapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari sekte langit yang mendalam, kemungkinan besar dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiao Yan di masa lalu karena Yao Lao, hal itu telah berubah total saat ini. Buat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian Anda sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membandingkannya. Xiao Yan memberinya terlalu banyak kejutan.
Sampai-sampai hal itu menyebabkan dia, sebagai tetua pertama dari sekte bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi sekte bunga. Wanita tua berambut putih itu tersenyum tipis saat memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior, penglihatanmu memang sangat akurat. Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid sekte bunga tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang cerdik yang matanya beralih ke tempat Xiao Yan mundur setelah bergumam sejenak. Sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi ketika Xiao Yan hendak meninggalkan tempat peristirahatannya. Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak ada hubungannya. Bang! Ruangan sunyi sekali lagi bergetar di depan banyak tatapan. Pilar ki panas keluar dari dalam. Sesosok manusia berdiri kokoh dengan sikap mulia di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah mundur selama sebulan. Saat ini, ia juga sedikit terkejut saat melihat fenomena tak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari sela alisnya. Saat riak-riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berpencar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat kembali tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutup lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian? Xiao Yan melihat telapak tangannya sendiri setelah awan gelap menghilang. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan mantra api sekali lagi diedarkan. Huhu. Saat mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak tajam seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang tercengang. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami yang dipenuhi kotoran dalam jumlah besar. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi tidak ada saat api surgawi naik. Tingkat sirkulasi Douqi di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak muncul begitu saja pada kecepatan sirkulasi. Ada juga perubahan drastis dalam hal penyerapan, kelancaran, akomodasi dan aspek lainnya dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi kembali Douqi-nya seperti dulu jika dia menggunakan teratai api pemusnahan. Saat ini dia benar-benar dapat digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Hah! Udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan terisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyuman gembira yang tidak bisa ditahan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan Douqi yang sangat banyak. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan memanfaatkan celah tersebut setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran seperti ini kemungkinan besar akan jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali jika terjadi keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode Ki peringkat rendah kelas Tian. Namun, seharusnya ia berhasil menembus kelas di tingkat tinggi. Dikabarkan bahwa ketika metode Ki kelas Tian yang sebenarnya digunakan, ia akan segera mampu menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sesulit ini. Bahkan api pendingin tulang hanya bisa membuat mantra api mencapai tingkat metode Ki kelas Kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga, ia telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi sesuatu yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level Douzun bintang 4. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental,
Hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika elit Douzun lainnya menyadari pemikiran ini, kemungkinan besar mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. Pelatihan 10 tahun atau bahkan puluhan tahun diselesaikannya dalam waktu 1 bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, kemungkinan besar mereka harus langsung mencari batu dan membenturkan kepala hingga mati. 4 bintang, biarlah. Setelah merasa putus asa sejenak, Xiao Yan segera menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Saat ini, dia telah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi sangat besar, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan besar akan menyebabkannya tidak dapat melepaskan efeknya sepenuhnya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat 15 ke atas saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Ia akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan oleh bintang. Sepertinya aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan ketika menelan api surgawi di masa depan, ini. Xiao Yan terdiam saat memikirkan hal ini. Api surgawi sendiri jarang terjadi. Yang ada di depan sangat jarang. Bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba menangkap dan menyempurnakannya juga sangatlah sulit. Berdasarkan tebakannya, tampaknya jalan Xiao Yan dalam menelan api surgawi di masa depan akan sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima nasibnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang tidak memenuhi standar penglihatannya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga merupakan daging. Jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi bergantung pada teratai api pemusnahan untuk bertarung dengan Yao Hua Liang Jun jika dia akhirnya bertemu dengan teratai api penghancuran. Bahkan dalam tabrakan langsung, keuntungan yang didapat Yao Hua Liang Jun kemungkinan besar akan sangat kecil. Lupakan tentang Yao Hua Liang Jun itu, bahkan jika aku bertemu dengan apa yang disebut Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6, dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini telah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tapi hatinya setidaknya akan merasa lebih tenang. Dia tidak perlu terus-menerus merasa gugup. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tanpa daya di samping telinga Xiao Yan saat dia berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajah cantiknya. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah padam. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan sikap malu dan marah. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Bersambung ke episode 241. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.